ketika ada seorang tua berwasiat separuh daripada hartanya diberikan untuk pembangunan daripada masjid. Ini wasiat. Wasiat dia, bukan hibah, bukan wakaf, bukan infak. Kalau infak sah-sah saja, karena kepemilikan harta itu adalah masih digenggam oleh yang punya harta. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, ternyata kita bongkar, kita temukan beberapa tulisan-tulisan yang dilakukan oleh orang tua kita, bahwasanya tertera di situ, total daripada harta yang aku tinggalkan separuh untuk pembangunan Masjid Al-Uswah. Itu tidak sah. Kenapa? Karena sudah melebihi batas maksimal. Karena kata Nabi, wasiat itu maksimalnya sepertiga, Pak. Tidak boleh lebih daripada sepertiga. Yang ketiga, wasiat ini juga tidak boleh ditujukan kepada salah satu ahli waris berkaitan daripada harta. Apa sebab? Karena ahli waris ini sudah memiliki bagian masing-masing. Sudah ada ketentuan ataupun ketetapan-ketetapan di dalam syariat bagian harta mereka masing-masing. Tidak boleh ditambahkan dengan wasiat, batal, Pak. Maka ibu ketika berwasiat, nanti harta bawaanku, mahar yang diberikan oleh suamiku ketika aku wafat, aku berikanlah ke anak yang paling bungsu, kata dia. Tidak sah wasiat itu, batal. Kenapa? Karena anak bungsu ini juga termasuk bagian daripada ahli waris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jajaran para alim ulama, jajaran para pengurus masjid, cerdik pandai, hadirin wal hadirat, jamaah salat fardhu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang sejuk ini, alhamdulillah, seharian Allah berikan rahmat kepada kita berupa guyuran hujan. Semoga ini membawa berkah di dalam kehidupan kita, sembari membacakan doa dengan lafaz Allahumma sayyiban nafi'an. Kemudian salawat beriringkan salam kita haturkan ke junjungan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuturkan sebuah keistimewaan yang kita peroleh pada malam hari ini, sebagaimana lafaz daripada hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang selalu meluangkan waktunya, melapangkan daripada kesibukannya untuk duduk di dalam sebuah majelis ilmu, kelak nanti Allah akan mempermudah langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu dan juga jajaran para orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini sebagaimana biasa kita akan melanjutkan kajian kita
yang mana sebelumnya kita sudah menjelaskan bentuk daripada keistimewaan-keistimewaan di dalam pembagian daripada harta dan lain sebagainya. Malam hari ini kita beranjak dari salah satu hadis yang disampaikan oleh salah satu sahabat Khulafaur Rasyidin bernama Ali ibnu Abu Talib radhiyallahu anhu. Ketika itu ada sekelompok kaum ataupun sahabat yang menuturkan bahwasanya wasiat itu lebih didahulukan dibandingkan daripada pelunasan hutang piutang daripada si mayit. Maka apa kata Ali ibnu Abu Talib? Innakum taqra'una al-wasiyata qabla ad-dain. Sesungguhnya kalian telah berbincang-bincang, kalian telah membicarakan tentang wasiat, bahwasanya wasiat itu lebih utama ditunaikan sebelum pelunasan daripada hutang piutang si mayit. Ini yang dibicarakan oleh suatu kaum. Wa bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid-daini qabla al-wasiyah. Padahal Nabi menyampaikan kepada kita semua, kata Ali ibnu Abu Talib, bahwasanya wasiat itu lebih utama ataupun hutang itu lebih utama ditunaikan, dilunasi dibandingkan daripada pembagian harta yang berkaitan dengan wasiat. Berarti yang lebih utama adalah pelunasan hutang dulu daripada wasiat. Jangan wasiat dulu kita tunaikan, Pak. Maka salah satu dampak buruk kepada si mayit apabila harta yang ia tinggalkan tidak sesuai dengan tuntunan syariat, ya otomatis si mayit ini tidak akan dilunasi daripada hutangnya oleh ahli waris. Padahal urutan-urutannya itu sudah pernah kita jelaskan, ya. Yang pertama adalah tajhiju al-mayyit, yaitu pembiayaan daripada fardu kifayah, pelunasan daripada hutang, baru wasiat. Setelah wasiat itu barulah kita berbicara masalah warisan. Nah, wasiat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada ketetapan dan ketentuan di dalam syariat. Tidak boleh melebihi daripada total harta sebanyak sepertiga. Berarti sepertiga itu maksimal, tidak harus juga wasiat itu ditunaikan sepertiga. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna thulusa lakatsir. Sesungguhnya sepertiga itu sudah amat banyak. Disinilah kita harus memahami, Bapak Ibu, perbedaan antara wasiat, antara hibah dengan warisan. Kalau wasiat itu ditunaikan oleh seseorang sebelum dia meninggal dunia, tapi sahnya wasiat itu ketika orang yang bersangkutan telah wafat. Kalau kita menuliskan wasiat, sampai saat ini belum berlaku wasiat itu, Pak. Harus orang yang menuliskan wasiat itu wafat, barulah boleh kita berbicara masalah wasiat terhadap si mayit itu sendiri. Tapi ingat, wasiat ini tidak boleh melebihi daripada sepertiga, maksimalnya sepertiga. Salah satu contoh, ketika ada seorang tua berwasiat, separuh daripada hartanya diberikan untuk pembangunan daripada masjid. Ini wasiat. Wasiat dia, bukan hibah, bukan wakaf, bukan infak. Kalau infak sah-sah saja, karena kepemilikan harta itu adalah masih digenggam oleh yang punya harta. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, ternyata kita bongkar, kita temukan beberapa tulisan-tulisan yang dilakukan oleh
orang tua kita, bahwasanya tertera di situ, total daripada harta yang aku tinggalkan separuh untuk pembangunan Masjid Al-Uswah. Itu tidak sah. Kenapa? Karena sudah melebihi batas maksimal. Karena kata Nabi, wasiat itu maksimalnya sepertiga, Pak. Tidak boleh lebih daripada sepertiga. Yang ketiga, wasiat ini juga tidak boleh ditujukan kepada salah satu ahli waris berkaitan daripada harta. Apa sebab? Karena ahli waris ini sudah memiliki bagian masing-masing. Sudah ada ketentuan ataupun ketetapan-ketetapan di dalam syariat bagian harta mereka masing-masing. Tidak boleh ditambahkan dengan wasiat, batal, Pak. Maka ibu ketika berwasiat, nanti harta bawaanku, mahar yang diberikan oleh suamiku ketika aku wafat, aku berikanlah ke anak yang paling bungsu, kata dia. Tidak sah wasiat itu, batal. Kenapa? Karena anak bungsu ini juga termasuk bagian daripada ahli waris. Nah, berbeda halnya dengan hibah. Hibah ini pemberian orang yang punya harta. Contoh, seorang tua memberikan sebagian kecil daripada hartanya kepada anak bungsunya, karena anak bungsunya mungkin yang selalu prihatin, yang selalu membantu daripada kehidupannya. Ia belikan motor dengan harga mungkin kurang lebih 5 juta ke bawah tuh, motor second ini berarti kan. Nah, hal yang seperti itu tidak termasuk bagian daripada warisan ketika si ibu ini wafat. Ketika si ibu ini meninggal dunia, berbeda halnya jumlah harta yang sangat banyak diberikan oleh orang tua kepada anak tertentu. Nanti ketika saya wafat, tidak boleh wasiat kepada anak yang sudah sebelum aku wafat, aku berikan saja hartaku ini kepada anak yang paling bungsu. Ya, serahkan hampir sepenuhnya daripada itu harta kepada anak yang paling bungsu. Qadarullah, orang tua ini wafat, maka harta itu menjadi bagian daripada warisan. Menjadi bagian daripada warisan. Karena itu tidak sesuai dengan ketentuan. Walaupun dia berbentuk hibah, Bapak Ibu, ada unsur keadilan yang dilakukan orang tua kepada anak. Dan keadilan itu tidak harus sama. Sama halnya kita memberikan jajan, Pak. Jajan ke cucu anak SD dengan anak SMP itu berbeda nominalnya. Apalagi anak kuliah, anak SD 5.000 perak itu sudah bangga betul dia. Tapi kalau anak kuliah 5.000 perak, tidak ada tambahan gitu dia. Berarti keadilan itu tidak harus sama nominalnya, tapi sesuai daripada kebutuhan daripada siapa orang yang menerima daripada hibah itu. Kalau nominalnya melebihi daripada kadar tertentu, maka harus ada kesepakatan ataupun kerelaan daripada ahli waris yang lain. Yang ketiga, ada namanya as-sulhu. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Sulha itu adalah sebuah kesepakatan diiringi dengan kerelaan. Dia rela, dia ikhlas diberikan kepada saudaranya dan lain sebagainya. Itu namanya sulhun. Ya, memberikan ataupun ada tambahan-tambahan tertentu kepada saudara-saudaranya dikarenakan mungkin ekonominya berbeda. Kadar daripada kehidupannya juga berbeda dibandingkan saudara-saudara yang lain. Sepakat. Ini sudah pernah kita singgung sedikit ini, Pak. Kesepakatan di dalam pembagian ahli waris itu, pembagian daripada harta warisan itu harus sudah tahu kadar daripada jumlah yang ia peroleh itu berapa. Kita sudah jelaskan dulu, sebulan berapa, sebulan berapa, sebulan berapa. Ketika dibagi secara rata, ya otomatis berkurang haknya di dalam warisan itu. Ini namanya
Wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga, tidak boleh diberikan kepada ahli waris, dan wasiat ini berlaku apabila si fulan yang berwasiat itu telah wafat, yang mana wasiat itu ada yang menyaksikan. Ini ada kasus ini, Pak. Bagaimana Ustaz? Ayahku ini sebelum wafat dia berwasiat tentang harta. Dia berwasiat kepadaku, tapi tidak terdengar dan tidak diketahui oleh saudara-saudara yang lain. Ini kan muncul fitnah ini. Bisa jadi dia mengada-ngada itu wasiat, apakah betul atau tidak. Tapi belakangan ini ada namanya wasiat wajibah. Di zaman Nabi tidak ada wasiat wajibah itu. Di zaman para sahabat juga tidak ada. Ini belakangan ini namanya kontemporer, fikih al-mu'asirah, fikih mu'asirah, fikih kontemporer. Nah, wasiat wajibah ini juga diatur di dalam perundang-undangan namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam. Itu undang-undangnya sudah baku itu di Indonesia, wasiat wajibah. Nah, apa itu wasiat wajibah? Walaupun si mayit tidak berwasiat, tetap ada bagian daripada orang tertentu yang menerima daripada wasiat wajibah itu sendiri. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah anak angkat, anak adopsi. Karena anak angkat ini Bapak Ibu tidak termasuk ahli waris. Anak biologis yang terlahir di luar pernikahan juga tidak termasuk ahli waris. Ini hati-hati betul ini. Maka di dalam Quran itu kan dijelaskan oleh Allah, wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati daripada zina itu. Kalau sekarang remaja-remaja kalau tidak pacaran nggak ngetren, ini bahayanya betul ini, Bang. Bahkan ibunya sendiri yang memotivasi. Masa engkau sudah jadi mahasiswi nak, tapi pacarmu tidak ada, katanya. Ini ngajarin sesuatu yang tidak baik gitu. Ngajarin yang tidak baik. Maka ketika terlahir anak di luar daripada pernikahan, tidak dinasabkan kepada ayahnya, ayahnya tidak boleh jadi wali nikahnya, ayah dengan anak tidak saling mewarisi. Mau tidak mau harus diketahui oleh anak itu. Tidak bisa kita sembunyikan, Pak. Mau tidak mau harus diketahui itu. Dari segi akte kelahirannya, dari segi akadnya nanti ketika anak gadis itu nak menikah, siapa jadi walinya. Tidak boleh anak ataupun ayah biologis yang anak ini dulu terlahir di luar nikah sebagai wali nikah dan tidak saling mewarisi. Maka anak adopsi ini ternyata belakangan ini diatur oleh para ulama-ulama kita, bagiannya namanya wasiat al-wajibah. Wasiat wajibah, walaupun tidak ada wasiat itu tetap diberikan kepada anak ini, maksimalnya sepertiga daripada harta. Kalau memang kurang daripada itu tergantung kesepakatan daripada ahli waris. Kalau sepertiga kita berikan kepada adik kita yang paling bungsu, kebetulan yang paling bungsu ini anak angkat, diadopsi ketika kecil, Pak. Diadopsi ketika kecil. Maka mereka sepakat kalau sepertiga habis sudah hartanya. Maka mereka sepakat berapa? Sekian saja diberikan. Maka diberikan kepada anak angkat itu. Yang jelas anak angkat itu tetap harus memperoleh daripada harta itu, tapi tidak atas nama ahli waris. Nah, tidak atas nama ahli waris itu. Nah, kalau sudah terlanjur anak adopsi ini mendapat harta waris, bagi ulang. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alhiqul faraida bi ahliha. Bagilah harta-harta warisan itu sesuai dengan hak mereka masing-masing. Logikanya, anak angkat ini juga dapat harta setengah. Ini misal itu. Padahal dia anak angkat, sudah melebihi daripada wasiat. Ini yang dilakukan oleh seorang ayah. Berarti secara tidak langsung Bapak Ibu, ini anak angkat sudah mengambil hak daripada saudara-saudaranya yang lain. Berarti dosa siapa itu? Dosa daripada ayahnya yang sudah memberikan kepada anak angkat ini melebihi kadar maksimal daripada
wasiat al-wajibah. Berarti ulang balik itu, hitung balik. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara masalah harta ini memang sensitif ini, Pak. Sensitif itu. Jangan sampai, Pak, ada hak daripada orang lain yang sudah kita nikmati berpuluh-puluh tahun. Padahal itu adalah hak saudara kandung kita. Tapi dikarenakan keserakahan hati kita, keserakahan kita sendiri, maka kita ambil hak daripada saudara-saudara yang lain. Ini kan zalim. Terus hukumnya apa, Pak? Haram. Mengambil hak orang lain ya haram itu, tanpa izin daripada mereka, tanpa ridha daripada mereka. Maka terkadang kan kita bingung, kok ndak ada berkah-berkahnya lah hidup ini. Anak sudah ada, istri cantik dan soleha dan lain sebagainya, tapi tak kunjung datang keberkahan di dalam kehidupannya. Ternyata dulu harta orang tuanya sudah ia kuasai dulu sebelum dibagikan kepada anak-anaknya, sebelum dibagikan kepada saudara-saudaranya. Sebelumnya kan sudah kita jelaskan itu. Ketika ibu meninggal dunia, bicarakan harta. Ketika suami meninggal dunia, bicarakan harta. Maka istri pertama dengan istri kedua itu bagiannya, ketika istri pertama wafat, harta bawaan daripada istri ini, mahar daripada istri ini, kepunyaan rumah daripada istri ini, tidak ada hak sedikit pun daripada istri yang kedua. Tidak ada haknya. Itu hak daripada anak-anaknya. Nah, kalau nak menikah dengan dia mulai dari nol, macam SPBU aja lah, mulai dari nol. Nah, kapan dia menikah dengan suaminya, harta bawaan daripada suaminya nanti ketika meninggal dunia baru dibagi. Setelah dibagi pertama, berarti 2 kali dibagi ini. Suami istri memiliki anak, Pak. Wafat istrinya, bicarakan harta bawaan daripada mak mereka, mahar daripada mak mereka, harta warisan daripada mak mereka. Sudah dibicarakan, habis sudah dibagi sesuai dengan syariat. Ayah ini menikah lagi dia dengan istri kedua. Wafat ayah ini, bicarakan lagi harta bawaan daripada ini ayah, kepemilikan daripada anak-anaknya, plus ditambahkan dengan istri yang kedua. Kapan dia mulai menikah dengan istri yang kedua, terhitung itu harta ketika mereka melakukan akad, bukan dari awal kepemilikan daripada istri kedua itu, Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita sudah menguraikan berapa bagian daripada suami, berapa bagian daripada istri. Istri itu kepemilikan hartanya, peninggalan daripada suaminya 1/4 ketika tidak memiliki anak, 1/8 ketika punya anak. Ternyata Pak Haji ini istrinya 4. Berarti 1/8 itulah dibagi ke 4 istrinya, bukan satu orang 1/8. Ini 1/8 istri pertama, istri kedua 1/8, istri ketiga seperti itu. Nah, seperti itu. Berarti yang istri yang 4/4-nya masih hidup ketika suami mereka meninggal, hanya 1/8 dibagi 4 mereka. Ini kan sedikit jumlahnya. Terkadang kan biasanya perempuan ini terpedaya melihat harta daripada calon suaminya. Dia tidak tahu itu harta kepemilikan daripada anak-anaknya, anak-anak tirinya dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selesai masalah ayah, selesai masalah ibu ataupun suami istri. Beranjak kita ke bawah. Ke bawah itu anak, anak laki-laki dengan anak perempuan. Ini bagiannya tidak sama. Jangan menuntut emansipasi. Belakangan ini kan nuntut itu perempuan, emansipasi wanita, hak asasi manusia. Nah, sehingga menuntut bahwasanya harta itu harus dibagi sama antara laki-laki dengan perempuan. Kenapa tidak harus dibagi sama? Itu kan keadilan di dalam Quran. Terkadang kan kita kaum ibu-ibu itu berpikir, kok enak betul lah laki-laki ini dapat 2 bagian. Nanti mereka kalau menikah, ibu, mereka yang dibebankan untuk hak nafkah. Kewajiban nafkah itu adalah suami. Maka ketika mereka membawa harta lebih sedikit dibandingkan saudari mereka, saudari ini ketika nanti dipinang oleh orang lain, harta yang ibu dapat itu dari ayah almarhum itu kepemilikan murni ibu.
Itu kepemilikan ibu tuh. Tidak usah belanjakan. Terus belanjanya apa? Nafkah dari suami. Maka dari situlah suami ini sedikit lebih banyak. Anak laki-laki itu bagiannya sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Tidak melihat di situ apakah anak itu lebih giat bekerja dan lain sebagainya, lebih rajin di rumah, lebih perhatian kepada ayahnya dan lain sebagainya. Tidak. Jelas di dalam Al-Quran, lizzakari mislal hazzil unsayain, kata Allah. Satu laki-laki bandingannya dua perempuan. Kalau anaknya dua orang, satu laki-laki satu perempuan, berarti harta dibagi tiga. Dua bagian untuk laki-laki, satu bagian untuk perempuan. Ketika sudah dibagikan bagian daripada ahli waris yang lain. Berarti kalau anaknya cuma perempuan doang satu orang, ini anak perempuan tidak berhak seluruh peninggalan daripada ayahnya. Tapi kalau kita lihat realitasnya di lapangan, Pak, anak si mata wayang perempuan ini apalagi sudah menikah, dikomporin pula oleh suaminya. Engkau kan anak sendiri, apain pula dibagi kepada saudara ayahmu? Ambil semua harta itu, kata dia. Berarti anak si mata wayang ini perempuan hanya berhak setengah daripada total harta bersih daripada peninggalan ayahnya. Kalau ditinggalkan ayahnya harta 100 juta, berarti cuma 50 juta itu bagiannya. Itu anak perempuan kalau satu orang. Kalau anak perempuan itu lebih daripada satu orang, berarti dua orang, isnani fa aksar, dua orang ataupun lebih. Maka apa kata Allah dalam surat An-Nisa? Sulusain, berarti 2/3. Anak perempuan 2 orang, anak perempuan 3 orang, anak perempuan semua anaknya 10 orang. Berarti ini anak perempuan 2/3 dibagi 10. Karena anak perempuan semua ada. Berarti anak perempuan itu cuma 2 bagian. Yang pertama, kalau tidak setengah bagian daripada anak itu kalau dia sendiri, kalau tidak 2/3 jumlah anak perempuannya 2 orang atau lebih, 2 orang, 3 orang, 4 orang dan lain sebagainya, berarti semuanya dibagi 2/3, dibagi rata oleh mereka karena kelaminnya sama-sama perempuan. Nah, ketika kehadiran seorang laki-laki ini kan pengaruh betul, Pak. Adanya anak laki-laki, seluruh saudara-saudara kandung daripada si mayit tidak mendapatkan harta sepeser pun. Tidak mendapatkan harta, Pak. Hati-hati betul. Ini kalau kita lihat di lapangan tidak seperti itu. Ini kan kasus banyak. Maka dari awal kan sudah kita bacakan hadis itu. Munculnya fitnah di masyarakat, terkhusus ruang lingkup keluarga kandung kita, ketika harta tidak dibagi secara syariah. Nah, itu baru muncul fitnah. Saudara-saudara kandung melirik daripada harta saudara mereka ketika terkena penyakitan, tidak peduli. Ketika wafat baru mereka datang. Mereka datang ternyata bukan hanya bertakziah doang, tapi mereka berpikir bagaimana harta itu mereka bawa pulang ke kampung. Padahal anak laki-lakinya Anda, Pak. Maka anak laki-laki ini pengaruhnya dahsyat, menghalangi seluruh saudara-saudara kandung si mayit, Pak. Tidak ada yang dapat saudara-saudara kandung. Maka kalau bapak statusnya sebagai saudara kandung, mohon maaf, tidak dapat kalau saudara kita itu memiliki anak laki-laki, tapi anak laki-laki kandung, bukan anak adopsi. Bukan anak adopsi itu. Nah, ini kasus lagi nih terjadi. Ya, sebuah pandangan oleh salah seorang sahabat bernama Zaid bin Sabit. Ada namanya ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti. Dalam warisan itu, ketika ada orang yang meninggal dunia, berarti yang ditinggal inilah termasuk ahli waris. Anak kepada ayah, ayah kepada anak. Tidak harus anak kepada ayah doang. Ternyata ayah ini punya anak 5, Pak. Anaknya 5. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Sebelum meninggal ayahnya, ternyata anaknya salah satu diantaranya sudah wafat duluan. Ternyata yang meninggal ini meninggalkan anak banyak, cucu daripada calon si mayit itu. Ayah mereka sudah meninggal, sudah statusnya yatim. Keponakan kandung kita, Pak, anak saudara kandung kita.
Sudah meninggal saudara kandung kita, dia punya anak, namanya keponakan kandung sudah. Tapi ayah kita belum wafat. Toh ternyata qadarullah, ayah kita menyusul, tahunnya akan datang meninggal dunia. Berarti seluruh harta daripada ayah ini dibagilah oleh anak-anaknya. Kebetulan keponakan kita ini ayah mereka sudah wafat. Berarti secara logika mereka tidak mendapatkan harta karena statusnya cucu. Dikarenakan ayah mereka lebih dulu meninggal dunia dibandingkan daripada kakek daripada cucu ini. Maka terlihat oleh Zaid bin Sabit ini muncul ketidakadilan. Kasihan betul itu keponakan itu. Maka dia berpandangan bahwasanya keponakan itu bisa naik derajatnya menjadi status anak dalam pembagian warisan. Kalau anaknya keponakan kita banyak 10 orang, bukan 10 bagian mereka, tidak. Tapi naik statusnya 1 bagian diganti daripada ayah mereka yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Kan kasihan keponakan kita ini, Pak. Berarti boleh 1 bagian bagi mereka semua, statusnya sebagai anak kandung, bukan anak perempuan, anak laki-laki. Ini pandangan Zaid bin Sabit. Kalaupun tidak seperti itu, kita ini saudara kandung, karena kan saudara kita sudah meninggalkan anak banyak, ya kita sepakat berapa yang akan kita bagi kepada keponakan-keponakan kita. Kasihan, Pak. Mereka tidak menginginkan ayah mereka wafat, tapi qadarullah, ayah mereka lebih dulu meninggal dunia dibandingkan kakek mereka. Berarti kalau memang tidak kita sepakat ataupun tidak memakai pandangan itu, kita saudara kandung ini sepakat untuk membagi ya bagian daripada warisan itu kepada keponakan, karena ayah mereka sudah wafat terlebih dahulu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara masalah anak perempuan. Nah, anak laki-laki tidak ada bagiannya, tidak 1/3, tidak setengah, tidak 1/6. Bagiannya cuma asabah. Asabah itu bagian tertentu. Tidak dihitung, tidak diangkakan berapa bagian tertentunya. Nah, ketika ada anak laki-laki, statusnya menjadi asabah bin nafsi. Ketika laki-laki itu cuma 1 orang, saudara perempuannya tidak ada. Tapi ingat, kalau 1 orang suami, kemudian 1 orang anak, cuma itu ahli warisnya 2 orang. Suami hanya mendapatkan 1/4 harta daripada istrinya, sisanya berikan kepada anak laki-laki. Kalau seandainya yang meninggal adalah ayahnya, berarti ibu ini mendapatkan 1/6, 1/8 ini, mohon maaf, 1/8, sisanya berikan kepada anak laki-laki. Ini luar biasa nih posisi daripada anak laki-laki itu, mempengaruhi bagian-bagian tertentu kepada ahli waris yang lain. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana halnya kalau kita tidak membagi harta sesuai dengan ketentuan Al-Quran? Mungkin ketentuan daripada hukum adat, ketentuan daripada hukum perundang-undangan dan lain sebagainya, tergantung kesepakatan ahli waris. Kalau ahli waris sepakat dan juga mereka ridha pembagiannya seperti itu, maka warisan sah dibagi seperti itu. Baik yang melalui undang-undang, baik yang melalui kompilasi hukum Islam, baik yang melalui hukum adat. Tapi dengan ketentuan tadi, kita jelaskan dulu bagiannya berapa. Nah, ini terkadang kita lupa, langsung saja dibagi rata itu harta, kita bingung ataupun kita khilaf bahwasanya sulhun itu adalah bagi sama sesuai dengan keriduan dan kerelaan mereka setelah dijelaskan berapa bagian mereka masing-masing. Kalau bertahun-tahun tidak dibagi harta, itu kasihan orang tua kita, Pak. Mereka menanggung beban di alam kubur. Harta yang aku tinggalkan ternyata diperdebatkan oleh anak-anak. Maka kita motivasi dalam hidup ini bukan menumpuk harta. Tidak menumpuk harta, Pak. Motivasi dalam hidup ini adalah memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak kita. Nah, inilah investasi akhirat.
Kalau anak ini sudah diberikan pendidikan yang terbaik, kita wafat meninggalkan harta pun tidak ada masalah. Tapi terkadang motivasi kita ya safety-nya luar biasa, hartanya menumpuk, tapi lupa anak ini tidak diberikan pendidikan agama. Kita wafat, bunuh-bunuhan mereka, Pak, demi harta itu. Ada berita ya hartanya luar biasa, tapi bukan satu akidah dengan kita. Triliunan itu harta. Ketika meninggal ayahnya itu saling tuntut di pengadilan. Kenapa? Karena tidak memiliki iman tadi, tidak memiliki pengetahuan agama. Tapi kalau sudah memiliki pengetahuan agama, alhamdulillah. Terkadang kita, Pak, lebih sayang harta itu dibandingkan anak kita. Zaman sekarang ada nggak kira-kira ibu-ibu itu yang suka menitipkan anaknya ke tetangga? Ada nggak kira-kira, Pak? Banyak kayaknya. Ada. Dititipkan anaknya dikarenakan dia mencari pekerjaan, ya, mencari reputasi hidup dan lain sebagainya. Titipkan anaknya ke tetangga. Nah, kira-kira zaman sekarang seorang ibu punya emas dia 5 gram saja, ada nggak seorang ibu punya harta emas 5 gram dititipkan ke tetangganya? Nggak ada. Nggak ada itu. Berarti secara tidak langsung kan kita lebih cinta kepada harta berbentuk emas tadi dibandingkan anak kita. Padahal kan pendidikan itu wajib diberikan kepada anak. Itu kewajiban orang tua, Pak. Ini persoalan yang kemarin kan seperti itu. Anak yang sudah diberikan pendidikan, ada anak yang tidak mau sekolah sehingga dianggarkan bagiannya. Dan seperti itu. Karena pendidikan itu adalah kewajiban orang tua kepada anak, memberikan pendidikan kepada mereka. Kalau ada anak kita yang tidak mau bersekolah, bukan berarti dipotong harta itu nanti ini bagiannya karena dulu dia tidak mau sekolah. Itu kan resiko dia. Kenapa dia tidak mau sekolah? Yang jelas pendidikan itu adalah dibebankan kewajibannya kepada orang tua untuk memberikan pendidikan, sekolah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada wasiat, hibah dan juga bagian daripada anak ini, ketika sudah terlanjur pembagian harta tidak sesuai seperti ini, muncul permasalahan, bagi ulang, bicarakan ulang, musyawarahkan kembali. Karena itu bukan menjadi hak kita. Terkadang kan ada tercampur, punya saudara kita terambil oleh kita karena kebijakan-kebijakan kita yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Tapi kayaknya agak berat. Ya, agak berat karena kita sudah terlanjur menikmati harta itu. Berat sudah untuk mengumpulkan kembali, nanti berkurang pula hartaku, kata dia. Padahal itu adalah harta daripada ayahnya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih panjang nih waktu kita. Ya, kurang lebih 10 menit bahkan lebih ini. Mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan, silahkan. Sengaja kita sisakan waktu yang cukup panjang. Ini langsung saja kepada permasalahan ya yang kita alami di lapangan sehingga bisa kita berikan solusi dalam penyelesaian harta warisan. Saya Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak itu kan dapat bagian besar. Lalu ada keterangan dari yang akan meninggal itu, kalangan ini misalnya sawah diatasnamakan anak-anaknya supaya dia nanti dapat anak itu. Setelah itu yang anak itu meninggalkan harta misalnya 500 juta. Nah, dari ahli waris itu anak-anak itu diberikan lagi. Kalau sekiranya lebih dari sepertiga itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, kalau anak-anak masih kecil sebelum balik atau balita, bapaknya meninggal, kapan waktu pembagian, Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan anak angkat. Ya, anak angkat itu ya sama halnya dengan anak adopsi ya.
Anak angkat itu disyariatkan dalam Islam, memiliki potensi pahala yang luar biasa. Kita mengadopsi anak yang tidak mampu dan lain sebagainya, kita berikan pendidikan dia, nafkah dia dan lain sebagainya, pahalanya luar biasa. Tapi ada batasan-batasan tertentu yang harus kita jaga. Nah, sebelum ayah ini meninggal dunia, dia menuliskan ataupun membuat surat. Ya, suratnya ini ya berkaitan daripada kepemilikan tanah, kepemilikan daripada sawah, sertifikatnya atas nama anak angkat. Apakah boleh seperti itu? Kalau ahli waris sepakat baru boleh. Kalau seandainya wafat ayah angkat ini, ahli waris yang lain tidak sepakat, maka tanah tadi, sawah tadi menjadi warisan, menjadi harta waris itu. Ya, karena dia bukan anak kandung. Sedangkan anak kandung saja itu dikembalikan kepada ahli waris. Ya, secara keseluruhan. Apalagi yang tidak ada kaitannya dengan warisan, dia hanya sebatas anak angkat. Ternyata yang lain tidak ada masalah, no problem tuh, silakan. Mereka sepakat dan juga ridho itu. Sawah itu sertifikatnya atas nama saudara angkat mereka. Ya, itu kan terhitung bagian daripada wasiat, kan seperti itu. Karena wasiat daripada ayah mereka. Ya, ketika wafat ini ayah, kemudian harta warisan yang lain dikumpulkan, ternyata cukup banyak. Apakah boleh diberikan kepada si anak angkat itu atau tidak? Kalau mereka memberikan kepada anak angkat itu bukan mengatasnamakan wasiat, tapi mengatasnamakan pemberian. Kalau atas nama pemberian, atas nama hibah, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu wasiat itu melebihi daripada sepertiga. Kecuali ayah angkat ini berwasiat, itu tanah sawah sudah atas nama dia, wasiat saya. Dihitung-hitung ternyata hampir nominalnya sepertiga daripada seluruh harta, hampir batas maksimalnya hampir. Tapi ingat, harta yang sudah terkumpul nanti tetap kalian bagikan kepada anak saudara angkat kalian. Wafat dia, tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban untuk membagikan itu. Kenapa? Karena wasiatnya sudah melebihi kadar maksimal. Sudah melebihi kadar maksimal. Tapi kalau tidak ada wasiat orang tua ini, ketika dia wafat, ahli waris yang lain sepakat untuk diberikan, namanya bukan wasiat, Pak. Namanya adalah hibah ataupun pemberian atas kesepakatan ahli waris kepada saudara angkat mereka. Mungkin karena ekonominya lebih prihatin dibandingkan mereka dan lain sebagainya. Itu boleh-boleh saja. Itu namanya hibah. Ya, pemberian. Nah, pemberian ini lebih afdal diberikan kepada saudara dekat kita dibandingkan saudara jauh. Bapak punya saudara yang ekonominya sangat prihatin, bapak punya ayah dan lain sebagainya, itu lebih afdal kita bersedekah dibandingkan bersedekah di lampu merah. Ya, bukan berarti tidak boleh kita bersedekah di situ, boleh, tapi lebih afdal kepada kaum kerabat kita terlebih dahulu. Kaum kerabat kita terlebih dahulu, karena pahalanya lebih. Pahalanya dapat dua, pahala sedekahnya dapat, pahala silaturahimnya juga dapat. Kemudian yang kedua, ini berkaitan apa tadi ya? Oh, berkaitan daripada ahli waris yang belum mumayyiz. Kapan batasan anak ini diberikan amanah kepada dia? Sama halnya kita menyantuni anak yatim yang punya harta. Anak yatim yang punya harta itu boleh kita kelola hartanya, ya, kemudian kita kita jadikan sebagai ladang bisnis dan lain sebagainya demi menjaga harta anak yatim ini, tapi keuntungannya kepada mereka. Boleh kita ambil sekedarnya saja. Boleh kita ambil sekedarnya saja, tapi yang kita ambil itu adalah keuntungan daripada harta itu. Ketika anak ini nanti sudah dewasa, sudah pandai dia untuk menjaga daripada harta itu, baru kembalikan sepenuhnya kepada mereka. Karena sudah mumayyiz, berarti batasannya adalah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, mana yang baik, mana yang buruk. Jangankan anak yang sudah terlahir, janin saja ketika sudah di WSG dia ternyata statusnya laki-laki,
termasuk ahli waris itu, walaupun belum lahir. Takutnya nanti sudah dibagi harta, mak kita kondisinya lagi hamil, ayah meninggal, harta sudah dibagi, anak lahir tidak punya harta, kan zalim, tidak adil itu. Maka bayi sendiri yang sudah diketahui jenis kelaminnya dalam janin sudah harus dialokasikan bagian warisan kepada anak ini, tapi tetap dikelola terlebih dahulu oleh yang berwenang. Siapa yang berwenang? Ayah. Siapa berwenang? Ibu. Siapa yang berwenang kalau ibu tidak mampu? Saudara-saudaranya. Tapi ingat, nanti kalau anak ini sudah mampu, dia ketika diberikan amanah untuk menjaga itu harta, baru diberikan kepada mereka. Nah, kita sudah melihat ini kayaknya sudah rusdun itu kan petunjuk dan juga sudah dewasa pemikirannya, baru serahkan kepada mereka. Jangan diserahkan ketika anak bayi, diserahkan uang 100 juta, habis dijajankan di sekolah ini satu hari ini, bagi-bagi ke anaknya. Berarti kan belum amanah anak. Berarti batasannya adalah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan, sudah dewasa lah pemikirannya. Yang kita tidak bisa kita kadarkan usia sekian, tidak. Kadang anak ini usia 20 tahun masih jiwa anak-anak juga. Berarti belum bisa kita serahkan kepada dia, belum kita bisa berikan amanah kepada dia. Ada terkadang anak itu baru kelas 1 SMA tapi dewasanya luar biasa. Nah, ini kan tergantung kepada kedewasaan, bukan kepada usia. Nah, seperti itu. Tapi wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin yang lain. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada pemberian orang tua seperti kayak properti rumah gitu kan. Nah, orang tua membuat rumah untuk anak, dan misalnya ada 3 gitu. Dia membuat rumah memang dari nol gitu kan, untuk sana sampai akhirnya tinggal menempati rumah itu. Pertanyaannya itu, apabila orang tuanya juga rumah yang dibuatkan anak itu, apakah itu yang waris atau itu yang hibah? Yang kedua, pertanyaan kedua, ukurannya itu kan 2/3, kan 1,5, kita 1/2. Kalau kita itu adanya properti atau properti itu dijual dulu, diberikan dulu, baru dibagi, atau ada di tempat itu kayak rumah atau kendaraan gitu. Apakah semua dijual dulu baru itu 2/3? Baik, ini teknis daripada pembagian hartanya. Tidak harus kita jual dulu semua, rumah dijual, mobil dijual. Takutnya uangnya sudah dapat, saya pengen rumahnya sudah kepemilikan orang lain. Tapi dikonversikan ke rupiah, dikonversikan ke nilai dulu. Rumah ini pasarannya harganya berapa? 1 M. Mobil pasarannya harganya berapa? Sekian. Baru dijumlahkan. Yang dihitung itu bukan mobil, rumah, kebun, tanah, tidak, tapi sudah dijadikan sebagai nilai. Nilai rumahnya berapa? Catat. Ya, sudah dicatat, sepakat harganya sekian, pasarannya sekian. Mobilnya berapa, pasaran sekian. Sudah dapat nominalnya, baru dibagi. Anak perempuan 1/2 ketika tidak ada saudaranya laki-laki. Kalau ada saudaranya laki-laki, anak perempuan dapat 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Dihitunglah jumlah harta tadi. Rumah harganya kan 1 M. Berarti tanah yang sana 200 juta, mobil ini sekian-sekian. Berarti hitungannya 1 bagian itu 1 M. Rumah untuk anak perempuan, yang lain 2 M itu untuk anak laki-laki. Nah, cara pembagiannya seperti itu. Dikonversikan dulu berbentuk nilai. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, ada anak ini yang mungkin ekonominya ya tidak sama ya. Yang namanya ekonomi itu tidak sama ya. Ketentuan-ketentuan rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ternyata ayah ini sangat sayang betul dia dengan anak saudara yang paling kecil. Ketika dia menikah, anak yang paling bungsu ini menikah, dibangunkan rumah oleh ayahnya dari nol. Ternyata nominal rumah itu 1 M tuh. Ini kan sudah besar rumahnya. Ya, setelah wafat ayahnya, sisa harta yang lain tinggal sedikit. Paling 2 kap
kopling, itu pun di Pulau Dompa, harganya cuma 70 juta. Nah, apakah rumah ini menjadi harta warisan? Menjadi harta warisan itu. Karena hibah ini tidak adil di dalam pembagian kepada saudara-saudaranya. Kalau nominalnya, ada ulama yang berpandangan nominalnya sudah melebihi batas daripada wasiat, harus ada kesepakatan dan kerelaan daripada ahli waris yang lain. Kalau mereka tidak rela, itu dudukkan, bagi itu termasuk harta warisan. Ya, kenapa? Tapi kan dulu sudah dihibahkan oleh ayah. Ya, nominalnya itu sudah melebihi itu. Walaupun hibah dia, tapi tidak ada keadilan kepada anak-anak yang lain. Kepada anak-anak yang lain, maka dinominalkan kembali itu, dinominalkan ulang. Maka untuk berbicara masalah harta ini jangan dikedepankan emosi, Pak. Ya, harus berkepala dingin, santai saja. Nah, ya seperti itu. Ya, sesuai dengan ketentuan daripada syariat. Nah, ada juga memang kasus seperti itu. Karena anak yang paling bungsu ini terakhir menikah, ya ketika dia menikah ya sudah, langsung sudah disediakan rumah. Padahal anak-anak yang lain tidak disediakan rumah. Menyediakan rumah itu bukan kewajiban orang tua, Pak. Kalau anak itu sudah dewasa, secara tidak langsung itu sudah bisa mandiri, apalagi sudah menikah. Kalau sudah menikah, tidak ada kewajiban orang tua kita untuk membangunkan rumah buat kita, Pak. Tidak ada kewajiban. Ya, ada kewajiban. Berarti kalau nominalnya cukup tinggi, itu rumah termasuk bagian daripada warisan, karena tidak ada persetujuan daripada anak-anak yang lain, dan juga nominalnya sangat banyak. Begitu juga dengan pemberian secara sembunyi-sembunyi. Ini ada kasus juga ini. Ayahnya ini ataupun maknya ini memberikan harta kepada anak tertentu, tapi jangan kasih tahu kepada saudara-saudaramu, ya. Jangan dikasih tahu. Jumlahnya banyak, berbentuk emas 0,5 kilo. Contoh, 0,5 kilo, wafat dia. Berarti emas ini tanpa diketahui oleh ahli waris menjadi harta warisan yang harus dibagi. Kecuali mereka sudah sepakat, mereka sudah ridho, pembagiannya seperti itu diberikan kepada anak ini, berarti itu termasuk bagian daripada hibah. Dan hibah ini juga sewajarnya. Rumah kan tidak sewajarnya itu. Bukan berarti saudara yang lain juga dapat rumah seperti itu, tidak. Maka bicarakan ulang. Ya, termasuk bagian daripada harta warisan. Kalau nominalnya yang melebihi daripada 1/3 seluruh total harta yang ditinggalkan oleh si mayit, berarti kan ada ketidakadilan itu, Pak, kecemburuan sosial. Lebih banyak harta yang diperoleh siapa? Anak yang dapat rumah tadi dibandingkan saudara yang lain. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu salat Isya sudah masuk, kita tutup. Ya, mungkin kita bisa melanjutkan di waktu yang berbeda. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalamnya, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.